Toib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyapa Akang, Teteh, Ibu, dan Bapak yang udah hadir menjadi peserta workshop ESQ atau Emotional Spiritual Question. Gimana nih semangatnya? Masih pada semangat gak nih di materi ketiga kali ini? Masih, tapi jawabannya kurang kompak. Masih semangat gak nih? Coba kita cek suara dulu. Semangat pagi! Oh, sekali dulu. Semangat pagi. Gini, semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, pagi gitu, oke? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, gitu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Akang, Teteh udah pada sholat zuhur? Sudah makan? Tinggal ngantuknya berarti ya. Tapi hari ini kita gak boleh ngantuk dulu sampai sore karena kita masih ada agenda dan materi yang masih bagus-bagus di sesi selanjutnya. Nah, karena masih pada semangat dan kedengarannya masih, suaranya masih menggema nih di ruangan ini, coba aku mau tanya kabarnya tapi harus ceria pembawaannya, oke? Di sini ada yang masih SMP? Oh, masih SMP ada. SMA? Kuliah? Udah kerja? Oh, banyak, keren-keren. Pokoknya di sini pemuda-pemuda produktif ya. Coba aku mau tanya kabarnya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, yeay. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, takutnya teman-teman belum kenal sama saya. Nama saya Sarlais Firman Putri, mahasiswa STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta, dan sekarang saya semester 5. Dan di sini alhamdulillah saya akan menemani sosok pemateri yang luar biasa yang akan menyampaikan materi ketiga dalam acara workshop hari ini. Karena masih persiapan, coba, sebenarnya saya tuh kan karena saya jurusan bahasa Arab, ada cara nanya kabar tapi pakai bahasa Arab. Mau belajar gak? Mau beneran mau? Oh, gak jadi karena pematerinya udah siap. Nanti kita belajar pakai pertanyaan pakai bahasa Arab ya. Oke. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang luar biasa, Bapak Dadan Komarul Ramdan MT. Sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama RD Dadan Komarul Ramdan MT, tepat tanggal lahir Purwakarta 3 November 1970, pekerjaan dosen atau pegiat pangan, alamat Perum Bumi Jaya Indah, Blok AU nomor 19, RT 1, RW 014, Kelurahan Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Riwayat pendidikan S1 Teknik Mesin UMM Malang pada tahun 1997 dan S2-nya di Teknik Mesin UI pada tahun 2000. Pengalaman organisasi Ketua Tarekat Naksabandi Indonesia AAMBB DPC Purwakarta pada tahun 2024 sampai 2029. Koordinator Wilayah Jari Jabar periode 2022-2027. Sekretaris Umum PPT Pemda Jabar periode 2022-2027 dan Presidium MD Kahmi Purwakarta pada periode 2022 dan 2000 sampai 2027. Mungkin itu CV dari pemateri kita. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi penyampaian materi karena terlihatnya Akang dan Teteh ini udah gak sabar dari tadi pengen mendengarkan. Langsung saja kepada Bapak Dadan Komarul Ramdan, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabirhu takbir.
Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya sangat berbahagia diberikan kesempatan bertemu dengan adik-adik sekalian. Saya anggap adik-adik saja ya. Mungkin juga ada yang seusia anak saya gitu. Saya memang lahir di Purwakarta tahun 70, berarti sekarang usia berapa ya? 54 ya. 54. Cukup sudah setengah abad lebih. Nah, pertama saya didatangi oleh tim calon panitia kali ya. Tim calon panitia berkaitan tentang materi harmonis, membangun hubungan harmonis dengan alam semesta. Saya sampai terbelalak ini. Ini materinya sangat berat ini. Apa yang harus saya sampaikan? Karena biasanya saya menyampaikan kalau dalam diskusi, kayaknya kalau dikasih waktu 1 jam nggak cukup ini. Sementara kalau mahasiswa atau orang yang sengaja datang ke rumah diskusi, ya bisa jadi jam 11 pagi sampai jam 4 pagi. Kebayang kan? Jam 11 pagi sampai jam 4 pagi. Berarti ngapain aja? Ya ngobrol, diskusi seperti ini. Lalu saya tanya, arahnya kemana? Supaya saya bisa menyederhanakan materi. Agar materi yang sangat holistik, bukan rumah sakit holistik ya. Kalau bahasa ininya materi yang sangat kafah harus disampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kayak kemerdekaan Republik Indonesia. Ini repot ini. Akhirnya muncullah bahwa ini adalah semacam integrated kesatuan antara manusia, alam, dan Tuhan. Waduh, film Avatar Eng, saya bilang itu. Tahu film Avatar Eng ya? Film Avatar Eng itu berepisode loh itu. Dan ada satu episode yang menarik di dalamnya, itu adalah 2 hal saya bilang. Ketika Avatar Eng itu dalam bahasa Islam ya, tapi dalam bahasa lain kan beda. Dalam bahasa Islam, dia memegang as-sajaratur ruh. Ngerti ya? As-sajarat. Pohon ruh. Kan kita kalau di kampung nih pohon ruh berjatuhan. Wah, ciduh, amit-amit cabang bayi kan gitu. As-sajaratur ruh. Avatar Eng langsung menyambungkan dirinya dengan seluruh alam. Dengan seluruh alam. Yang kedua, Avatar Eng sebelum mau melanjutkan perjalanannya ketika sudah menyambung dengan seluruh alam itu, dia terganggu karena hubud dunia dalam bahasa Islam. Terganggu oleh apa? Terganggu oleh pacarnya yang dari suku air kangen sama dia. Nah ini materinya luas ini. Akhirnya dia bilang, ini masuknya ke filsafat ini. Waduh, itu tambah riat lagi. Saya bilang ini tambah riat deh, ini materi. Siapa yang bikin ini? Pak Kabit. Wah, iya, kalau dia kan filosof, saya bilang. Kalau Pak Kabit kan latar belakangnya filsafat. Berarti saya juga harus melakukan pendekatannya adalah ya filsafat. Cuman kan saya bilang tanya siapa audiensnya? Ya minimal kalau orang pesantren dapat ilmu mantek lah ya kalau di pesantren. Kalau di ini dapat filsafat minimal logika. Campur Kang, wah ini tambah repot lagi nih. Akhirnya seperti kebiasaan ya udahlah kita ta'ud aja lah. Ta'ud ya, ta'ud. Kalau ta'ud itu secara umum dipakai untuk membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Tetapi ta'ud itu adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, membuka, membongkar, menggali, ya harus ta'ud. Ya sudah, ta'ud aja lah.
Jadi malam-malam itu tadi malam saya ta'ud. Ya udah materinya saya kirimkan ke panitia. Nggak tahu udah nyampe belum ke peserta. Tidak dalam bentuk slide sih ya, tapi materi aja. Boleh kalau saya kirimkan ke panitia. Nomornya punya siapa nih? Oh, udah nyampe, sok, boleh. Jadi saya lebih memandang kepada relasi membangun harmoni, hubungan harmonis manusia dengan alam semesta itu pada kekinian ya. Kekinian. Saya boleh jalan-jalan ya sambil muter ya? Karena biasa jalan-jalan memang. Ya, maaf nih ya. Sampai jam berapa? 15 menit. Oh, 15.00, tambahin dikit lah. Ya. Oke. Saya mencoba menggalinya adalah latar belakang berpikir kita ini hari ini. Bukan latar belakang berpikir pada saat kita purbakala. Atau pada saat lahirnya kaum filsafat di Yunani atau kaum teosof Jawa tahun 1300-an atau tahun 800-an atau di zaman Majapahit dan Sriwijaya. Tapi saya mencoba masuk kepada zaman hari ini. Zaman hari ini, dua hal yang perlu kita perhatikan adalah digital dan sustainable. Ya, digital dan sustainable. Mungkin karena background saya adalah engineering, mechanical engineering di manufacture, bahwa saya sepakat dengan hadis Rasulullah. Didiklah anak-anakmu sesuai zamanmu. Ya. Kalian akan rugi kalau saya ajak ke zaman dulu pakai parupuyan, lalu Anda pakai pangsi celana itu, rugi. Kenapa? Karena habitat Anda itu bukan di sana. Anda lahir sekarang, pengetahuannya sekarang, tradisinya sekarang, perilakunya pun sekarang. Bukan yang zaman dulu. Tetapi merujuk, memperhatikan zaman dulu itu lebih baik. Itu ya. Mereferensi zaman dulu itu lebih baik. Nah, kenapa mereferensi zaman dulu? Berkaca kepada bahwa pengalaman itu lebih baik daripada, ya, pengalaman hidup itu lebih baik daripada hanya sebatas pengetahuan. Nah, pengalaman itu personal. Tetapi ada pengalaman kolektif dalam sebuah bangsa. Ya, yang diwariskan melalui sejarah. Sejarah itulah tempat kita berkaca dan hari ini adalah fenomena digital. Tetapi fenomena digital itu tidak boleh selesai sampai hari ini, termasuk keramah tamahannya terhadap lingkungan, maka ada studi hari ini adalah sustainable. Sustainable itu keberlanjutan. Di teknik ada sustainability engineering. Di ilmu ekonomi ada sustainability management. Jadi ada manajemen keberlanjutan, ada rekayasa keberlanjutan. Bukan teknik keberlanjutan ya. Tanda petik. Jadi sustainability engineering tidak bisa ditafsirkan menjadi fakultas teknik keberlanjutan, nggak bisa. Karena engineering itu bukan teknik. Orang Indonesia mentafsirkannya engineering, mechanical engineering itu teknik mesin, bukan. Ya, electrical engineering itu bukan teknik elektro, tetapi rekayasa elektro, rekayasa mekanik. Maka sustainability engineering itu menjadi rekayasa keberlanjutan. Maka digitasi hari ini sebagai latar belakang berpikir untuk membuat materi, maka sustainability hari ini adalah melihat kepada zaman sekarang bagaimana harmonisasi itu dilakukan. Maka filosof yang saya ambil untuk menghantarkan itu adalah Nash. Nash ini adalah seorang filosof dari Norwegia. Dia termasuk filosof terakhir lah ya, artinya zaman-zaman seperti
berkembangnya rasionalisme kritis, Karl Raymond Popper, Nash, terus kemudian Einstein, itu kan walaupun Einstein kita tahu sebagai ahli fisika, tetapi dia memiliki kemampuan berpikir filsafat yang luar biasa, ya. Sehingga teori relativitas umumnya itu mampu mentafsirkan the time tunnel, lorong waktu. Ya. Kan asik kita ngobrolnya lorong waktu yang kayak gitu, ini jangan-jangan di mana posisi jin, di mana posisi setan. Oke, kita lanjutkan. Nash ini menawarkan kepada kita adalah tentang anti konsumerisme, hidup sederhana. Karena dengan begitu kita mampu menjaga alam tidak hanya untuk manusia tetapi juga memelihara alamnya. Nash, dia terlahir di tahun 1912, tetapi sebelum Nash ada Thoreau, David Thoreau dari Amerika. Dia kesederhanaan itu juga harus diaplikasikan di dalam sebuah uji coba kita di tengah-tengah pedesaan. Maka orang yang hidup di pedesaan itu sebetulnya orang yang menghargai alam, orang yang siap hidup dalam jangka panjang, usia yang panjang, dan dia siap juga menjaga kelestarian dirinya beserta keturunannya dan lingkungannya. Jadi maka kehidupan itu harus diuji coba dalam ruang lingkup yang sederhana, sehingga kritik terhadap industrialisasi, kritik terhadap modernisasi itu tidak hanya untuk penyelamatan terhadap umat manusia, tetapi penyelamatan terhadap alam semesta, pohon, lingkungan. Nah, mereka terlahir di abad 19 dan di abad ke-20. Tetapi sebetulnya kalau itu direlasikan kepada kita yang terlahir di Nusantara, teori-teori tentang hubungan alam dan manusia atau manusia dengan alam dan Tuhannya itu sudah puluhan ribu atau sudah ribuan tahun, dan secara akademik tahun 130 Masehi itu sudah diketahui bahwa munculnya teori hubungan antara manusia dengan alam di Nusantara, ya, tahun 130, di saat munculnya Greece, Greek itu Salaka Negara. Ada sebuah peradaban yang memang menghargai alam dan manusia. Tetapi itu kemudian berkembang sesuai dengan pergantian peradaban, sesuai dengan pergantian zaman. Allah dalam surat Ar-Rum itu menyampaikan, aku pergulirkan kepemimpinan di muka bumi ini dari satu kaum kepada kaum berikutnya. Ya, dari satu kaum kepada kaum berikutnya. Para antropolog mentafsirkan bahwa dari satu kaum kepada kaum berikutnya itu adalah 7 abad. Ada yang pernah memperhatikan ini enggak? Enggak pernah? Itu 7 abad pergantiannya. Dasar apa? Dasar perjalanan dari zaman Mesopotamia, lalu kemudian zaman kepada Romawi, lalu zaman kepada Islam. Dan Islam itu abad pertama dari Hijriah, dari abad Hijriah pertama itu sampai ke-7 lah dia, di 7 itulah dia mendapatkan peradaban emasnya. Menggeserkan menggeser peradaban Romawi. Ya. Lalu kemudian tahun 700 Masehi itu ke bawah, 700 Hijriah ke bawah, itu digeser oleh peradaban Timuraya. Ketika Mongolia menghabiskan Baghdad, sampai akhirnya muncullah di timur peradaban baru, lalu kemudian di 1500 muncul lagi gitu loh. Ya. Maka itu 700 tahun kan? Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa perguliran zaman itu ditandai oleh orang-orang cerdas. Di mana orang cerdas itu selalu lahir dan muncul setiap 100 tahun sekali. Pernah memperhatikan juga? Nah, jadi setiap 100 tahun kali itu muncul orang cerdas dengan teori-teorinya.
Ya. Nah, di Nusantara itu sudah meletak, meskipun terjadi peradaban itu dianggap dalam asumsi 700 tahun, lalu 100 tahun muncul orang-orang cerdas atau sebagai orang-orang yang menjadi pelopor, tetapi rupanya ada kelestarian dalam menjaga perguliran peradaban. Ini yang aneh. Dalam menjaga perguliran peradaban. Bagaimana, Pak? Teori-teori yang melekat di kita, meskipun anak muda seperti Anda sekarang menganggap itu adalah sesuatu hal yang mistik, tetapi ketika dirasionalisasi ternyata jauh meninggalkan teori-teori yang dimunculkan oleh para filosof dari Romawi Timur, Romawi Barat, termasuk oleh Eropa. Karena sampai hari ini itu tetap muncul dan tetap banyak pengikutnya. Hanya kita terlalu, itu mistik. Padahal persoalan mistik itu adalah keterbatasan akal untuk menembus ruang rahasia. Ketika sudah ditembus, sudah tidak mistik lagi. Ketika kita bongkar, sudah tidak mistik lagi. Nah, apa kasusnya? Kecintaan kita pada alam itu menjadi pendidikan di sekolah dasar, tetapi ada latar belakang spiritual. Ada nilai-nilai keragaman yang muncul dari nilai-nilai dan prinsip keberagamaan. Itu yang menarik. Kenapa? Karena teori-teori barat tentang hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta itu tidak melatar belakangkan agama atau religiusitas sebagai spirit untuk tumbuhnya teori baru gitu loh. Ngerti maksudnya? Nah, berbeda dengan kita. Akhirnya meskipun di Indonesia berkumpul beberapa agama, tetapi kemudian banyak diwarnai oleh spiritualitas Islam dalam nafas-nafas kehidupan, dan itu menjadi bagian ajaran-ajaran modern ketika disampaikan di setiap strata pendidikan sekolah. Nah, cuman kan ada orang yang kritik, pisahkan agama dengan kehidupan dunia. Pisahkan kurikulum dengan kurikulum agama. Ini gimana cara berpikirnya ini? Berpikirnya setback gitu loh. Ke belakang, bukannya ke depan. Ke depan saja tidak sanggup mengimbangi para pendahulu, ya kan? Ini kok malah menjadi cupet, kalau bahasa Jawa tuh. Apa cupet ya? Apa? Cupet itu apa ya? Pendek. Heret. Pendek gitu, cupet. Nah, artinya apa? Bahwa ketika munculnya di Nusantara tentang nilai-nilai integriti, kesatuan, maka ada kesatuan yang saat itu mencoba mentafsirkan hubungan manusia dengan alam itu sudah bukan lagi sebagai sebuah program, tetapi sebagai sebuah keniscayaan bahwa kita dengan alam tidak boleh berpisah. Kita dengan alam tidak boleh saling meninggalkan. Maka spiritualitas Islam itu memunculkan sebuah teori yang susah dijelaskan bahkan oleh yang melahirkan teorinya. Misalkan gini, teori kesatuan itu manunggaling, Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep keragaman. Teori kesatuannya adalah manunggaling. Tetapi kemudian manunggaling ini itu disalahgunakan. Sehingga muncullah spekulasi menghakimi terhadap teori manunggaling. Ya, menghakimi. Karena manunggaling, jangan-jangan manunggaling itu adalah manunggaling kalau zaman saya di Orde Baru namanya manunggaling ABRI dan rakyat. Pernah dengar nggak? Ya, oh tadi. Ya, manunggaling ABRI dan rakyat. Tetapi manunggaling yang dilahirkan oleh tokohnya sendiri
itu ada dua. Manunggaling konsep tauhid yang diimplementasikan kepada kesatuan manusia, tetapi juga ada manunggaling konsep tauhid yang diterapkan pada konsep politik. Sehingga dia dihukumi itu sebetulnya bukan karena konsep tauhidnya, tetapi konsep politiknya yang berbahaya. Kok bisa ke konsep politik? Ya kan? Oke, makanya saya harus mencari bahasa-bahasanya dulu. Misalkan gini, manunggaling digunakan dalam kesatuan manusia dengan Tuhan dan alam itu adalah ketika manunggaling rahsa. Rahsa dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai rahasia. Melayu rahsya. Jawa rohso. Sunda rasa. Ya kan? Sehingga manunggaling inilah yang benar sebagai kesatuan manusia, alam, semesta dan Tuhan. Maka lahirlah istilah manusa. Istilah di Jawa menungso. Istilah dalam bahasa Melayu manusia. Itu jadi Anda ini manusia apa orang? Beda. Hah? Manusia apa orang? Manusia apa jelema? Beda. Jelema manucan bisa bertauhid. Orang itu yang tauhidnya tidak paham. Yang dia hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu jelema. Manusia itu sudah manunggal dengan alam karena dia manunggaling rahasia. Jadi itu harus benar dulu tahali, tajali, takholin gitu. Harus benar dulu ke situ. Makanya saya bilang ini materi berat ini. Kayak kita lanjutkan. Manunggaling yang kedua itu konsep politik, manunggaling kaulo Gusti. Itu konsep politik kesetaraan rakyat dengan adipati. Ini dipakai sebagai konsep tauhid yang ngacapruk. Wujud dengan wujud kok dianggap Tuhan. Ngerti ya? Kaula itu kan rakyat dianggapnya. Gusti itu adipati. Lah Gustinya kok dijadikan Tuhan kan kalau salah kaprah. Tapi karena supaya keren, manunggaling kaula Gusti. Ini nggak paham ini. Nah berikutnya konsep berikutnya tentang kesatuan. Kesatuan tadi dengan manusia dengan Tuhan dan alam semesta itu kemudian melahirkan dan menurunkan ritus-ritus yang dianggap sebagai upacara keagamaan. Ya, ritusnya apa sih? Ya acara sakral. Ya, acara mitembeyan. Tahu mitembeyan enggak? Enggak. Kalau mau panen itu panen padi di lembur itu ada mitembeyan. Terus ayam ingkung itu adalah ritus-ritus yang terlahir dari pemahaman-pemahaman spiritualitas kesatuan. Sehingga dengan alam itu harus diperingati dalam periodisasi peringatan keberagamaan juga. Termasuk dalam acara Maulid, Rajaban, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Nah pada sisi ini melahirkanlah konsep bisnis karena ada kebutuhan-kebutuhan dalam periodisasi ritual keberagamaan. Nah di barat munculnya bisnis itu adalah dari perkembangan filsafat, dari perkembangan ilmu murni, kemudian menjadi ilmu dasar, menjadi ilmu pengetahuan, menjadi ilmu terapan, teknologi, ilmu industri, ya. Lalu kemudian menjadi ilmu digital hari ini. Nah di kita ketika dari proses ritus itu melahirkan sebuah tradisi, maka tradisinya terperiodisasikan dari Muludan ke Rajaban, Muludan, Rajaban, Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Quran, itu kan putar. Jadi tradisi. Dari tradisi itu muncul berbisnis. Nah,
Di barat munculnya kemudian bisnis dari perjalanan ilmu pengetahuan, kita dari pemahaman dianggap kemistikan, maka bisnis di antara keduanya jangan mengeksploitasi alam. Salah satu perilaku eksploitir terhadap alam itu adalah memanfaatkan alam yang berlebih-lebihan, sumber daya alam yang berlebih-lebihan untuk keuntungan sepihak, untuk keuntungan semata dalam kerangka menutupi ritus tadi. Misalkan domba, kita bahas domba, ya kan? Mentang-mentang domba ini adalah untuk kebutuhan kurban, lalu domba yang layak kurban itu disembelih. Dari kebiasaan menyembelih domba untuk kurban, untuk apa? Maka ada perilaku memasak yang memang itu bisa dikonsumsi tidak hanya pada kurban, tapi pada hari biasa, jadilah sate, jadilah sop, segala macam. Itu kan maksudnya. Lalu kemudian setiap domba itu tanpa kita pikirkan semuanya kita sembelih. Maka yang terjadi kelangkaan domba. Ya kan? Itu kan dari perilaku bisnis yang lahir dari tradisi spiritualitas, sementara mereka perilaku bisnis terlahir dari tradisi berilmu pengetahuan. Toh pada prinsipnya ketemu di titik ini. Sehingga titik inilah yang kemudian mengeksploitasi, karena kemudian setelah merasakan ini mampu memberikan jawaban atas dahaga tubuh kita, atas dahaga psikologi kita, maka permintaan itu semakin meningkat dalam berbagai aspek, termasuk kebutuhan psikis, misalnya kejiwaan, pengen refreshing, apa segala macam. Akhirnya alih-alih kita membangun wisata, hutan-hutan dianggap hutan wisata segala macam, ujung-ujungnya di hutannya pun hancur. Toh prinsipnya hanya untuk kebutuhan perut dia, ya kan? Nah pada sisi ini manusialah Allah dalam surat Al-Anbiya dan Al-A'raf itu, kalian tuh jangan merusak bumi, karena bumi itu juga yang akan menolong kalian. Karena bumi jugalah yang akan melindungi kalian, karena mereka hidup untuk kalian. Untuk itulah konsepnya dalam Islam yang tadi itu, lahirnya kita ke muka bumi itu jailun fil ardi khalifah. Ya kan? Jailun fil ardi khalifah. Allah tuh aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu seperti apa yang disampaikannya, dititipkan pesan, dicontohkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat lain, ya jadi rahmatan lil alamin. Kalian tuh jadi mengasihi, menyayangi alam. Jadi tugas Anda sebagai manusia sudah paham tentang aspek kemanusiaannya, maka bertugaslah kalian sebagai khalifah. Khalifah dalam pengertian umum orang mentafsirkannya adalah pemimpin, tapi saya lebih merujuk kepada makna harfiahnya adalah pengganti, penerus, generasi. Kalian ini generasi-generasi yang membawa amanah sebagai rahmatan lil alamin gitu. Yang memberi rahmat kepada siapa? Terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta, karena alam semesta juga akan kita gunakan untuk kita dalam sebagai fungsinya memberikan rahmat terhadap sesama. Maka menurut saya ini sudah menjadi sebuah kewajiban dan haram ketika kita tidak menjadi rahmatan lil alamin atau tidak memberikan kasih sayang terhadap alam semesta. Kan begitu. Karena ini tulisan berikutnya itu adalah tentang bagaimana hubungan membangun harmonisasi di Nusantara. Lalu nilai-nilai Islam dalam membangun hubungan harmonisasi dengan alam semesta. Seperti itu narasinya. Nah, kalau begitu berarti kan kita menjadi tahu bahwa Anda itu lahir itu mau jadi apa. Secara general, secara umum konsepnya Anda adalah generasi pengganti. Khalifatu fil ardi.
Anda adalah generasi pengganti. Pengganti siapa? Pengganti orang tua Anda. Penerus siapa? Penerus orang tua Anda. Pertama itu konsepnya yang harus difahami. Nah, ketika Anda itu disadari lahir sebagai pengganti dari orang tua, maka mewarisi pengetahuan-pengetahuan orang tua, tradisi-tradisi suri teladan orang tua, yang dia juga berakar dari pengetahuan keberagamaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Ya, oke, itu satu ya, satu. Jadi tugas Anda sekarang ini menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi kan persoalannya Pak, apakah seideal itu kita menjadi rahmatan lil alamin? Iya. Kalau tidak menjalankan, ya dosa. Itu udah tugas langsung perintah dari Allah melalui ayat Al-Quran. Kan semua yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran itu kebanyakan adalah wajib kan. Dirikan sholat itu wajib. Anda menjadi rahmatan lil alamin ya wajib, bukan sunnah. Maka ketika Anda menikah, ketika Anda bekerja, ketika Anda berkarya, semua itu dinisbatkan, diafirmasikan, dinisbatkan apa ya? Diperuntukkan gitu ya. Untuk melayani Tuhan sebagai rahmatan lil alamin. Karena Anda adalah memegang amanah Tuhan di muka bumi. Nah, karena Anda memegang amanah di muka bumi, perintahnya itu adalah berkarya dalam surat At-Taubah ayat 105. Berkarya, bekerja, bekerjalah kalian itu bekerja, beribadah. Beribadah itu adalah induk pemahaman dari bekerja. Bekerjanya seperti apa? Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Maka pekerjaan itu bagian dari walikuli wijhatun huwa muwaliha fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan melalui bekerja. Nah, bekerjanya ini untuk siapa? Untuk menerjemahkan apa yang dinamakan konsep rahmatan lil alamin. Jadi kita bekerja itu bukan semata-mata bekerja lalu cari gaji, bukan itu. Karena gaji itu sudah dijamin. Gaji itu sudah dijamin dalam konsep ketauhidan min haitsu la yahtasib. Dalam konsep manajemen itu adalah upah, honor, gaji, ya kan? Dalam konsep jasa menjadi imbalan. Imbalan itu menjadi infak akhirnya. Bukan sodako. Dari Anda dapat infak itulah kemudian Anda sodakohkan. Sebagian yang wajib adalah dijakatkan. Maka untuk apa sidakoh dan jakatnya? Dalam bahasa manajemen mutu menerapkan standar mutu ISO 14000. Karena itu untuk lingkungan. Paham nggak maksudnya? Jadi pasti pusing karena ini terlalu luas, harus ke dalam, pusing kan? Dari mana nih mimitinya ini? Cereg itu, ya kan? Pasti pusing. Cuman saya membahasakannya juga bingung juga ini gimana, karena melihat audiensnya ini campur-campur juga bahasanya. Saya kira sebagai pengantar kita diskusi dan ada waktu 15 menit saya lihat dari tangan beliau. Ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Sehingga konsep tadi bahwa harmonisasi dengan alam semesta itu harus dibangun dari diri kita, disadarkan karena kita adalah beragama Islam. Kesimpulannya begini, karena kita ini adalah orang yang beragama, maka nilai-nilai yang kita pahami dalam spiritualitas keberagaman itu terimplementasikan untuk menjadi sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk anak istri saja, ya, tapi untuk semuanya. Termasuk untuk binatang, untuk manusia,
untuk tumbuh-tumbuhan, dan untuk tanah, air, dan bumi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dadan Komarul Ramdan yang telah menyampaikan materi yang luar biasanya. Sekarang kita lanjut ke sesi diskusi. Apabila dari para peserta ada yang ingin ditanyakan atau bahkan menanggapi apa yang sudah disampaikan, boleh mengacungkan tangan dan memperkenalkan nama serta menyebutkan dari mana instansinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi dari Bakti Asih Purwakarta, Bapak. Yang pertama tadi saya mendengarkan ada teori setiap 700 tahun kemudian itu adalah puncak peradaban, Pak ya. Nah, mungkin kalau hari ini peradaban dikuasai oleh Barat ya Pak ya, oleh Barat. Tapi tidak bisa dipungkiri sekarang kemudian orang Asia juga naik, dari India juga kemudian Cina. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira peradaban mana yang menurut Bapak paling beradaban ketika posisinya sedang di puncak, Pak? Kan setiap peradaban dari Romawi dan seterusnya mereka pernah memiliki kemudian puncak peradaban seperti itu. Tapi yang paling beradab kira-kira yang mana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah terkait dengan teori Al-Halaj tadi, Pak. Mohon maaf, apakah sama teori Al-Halaj dengan kemudian Manunggal Kaula Gusti? Dan satu lagi, saya juga pernah baca satu teori dari Ptolemeus terkait dengan emanasi. Sepertinya mirip-mirip Pak seperti itu. Apa perbedaan daripada tiga teori itu? Dan apakah mungkin saling berkaitan karena saling berpengaruh karena dari sisi tahun juga kemudian berbeda seperti itu? Terakhir terkait dengan manusia sebagai rahmatanil alamin. Tadi Bapak sampaikan bahwa manusia itu harus menjaga ekosistem yang ada seperti itu, harus menjadi rahmatan bagi semesta alam. Pertanyaannya sederhana Pak, kalau tadi Bapak menyinggung deforestasi ya, bagaimana hutan itu jadi hutan wisata, tapi ternyata kepentingannya bukan untuk melestarikan hutan, kan itu terjadi karena aturannya dimain-main Pak, dibuat-buat seperti itu. Apakah mungkin selama manusia yang membuat hukum, manusia yang pasti punya kepentingan, yang membuat hukum akan kemudian terjadi kelestarian? Atau kemudian hukum ini harus dikembalikan kepada pemilik alam semesta seperti itu. Kalau dalam Islam tentu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memang sudah mengatur bagaimana alam ini harus diatur seperti itu. Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin bertanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalista Nafesa Naila, saya dari SMA N2 Purwakarta. Saya perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Purwakarta. Izin bertanya, bagaimana cara kita menilai relevansi teori-teori klasik dari zaman Mesopotamia hingga Romawi dalam konteks tantangan global modern seperti krisis lingkungan dan teknologi? Terima kasih. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi, biar kita tampung terlebih dahulu. Cukup? Oke, baik. Bapak boleh langsung dijawab mungkin Pak. Terima kasih. Saya catat ya pertanyaannya. Jadi dalam perguliran peradaban itu atau perguliran kepemimpinan di muka bumi ini, peradaban mana yang paling menonjol gitu ya? Atau paling beradab? Peradaban itu kalau kita lihat dalam sebuah sudut pandangnya qadarullah atau takdir qada dan qadar, itu perjalanan. Gak bisa kita mentafsirkan bahwa peradaban ini lebih baik, karena itu adalah perjalanan zaman sesuai dengan kapasitas manusianya.
Nah, hanya kemudian peradaban itu bergulir juga berdasarkan nafas keilmuannya, spiritualitasnya, sehingga penggenapan-penggenapan itu terjadi yang pada puncaknya akan juga menurunkan peradaban itu sendiri karena perguliran zaman sesuai dengan perkembangan waktunya. Hari ini misalkan ya, anggaplah bahwa Islam itu adalah yang terbaik karena kita punya, anggap subjektif lah, karena kita kan orang Islam. Ya. Tetapi juga harus kita lihat ketika abad ke-7 Hijriah melahirkan banyak ilmuwan, banyak kalangan seniman, susastra yang sangat maju, tetapi kemudian orang Islam sendiri menjadi rusak oleh orang Islam gitu loh. Lalu muncul, apakah hari ini peradaban itu adalah Eropa? Tidak. Ketika misalkan peradaban itu mulai awal abad ke-20 sampai akhir abad ke-21, itu Asia Timur masih Sintoisme, Konfusianisme itu menjadi bagian pemilik peradaban. Setelah misalkan pergantian ketika tahun 1770-an, lalu sekarang 2000, sejak zaman Renaissance, Eropa muncul atau Western gitu ya, Western Barat lah ya, Western Barat muncul ke permukaan di bumi ini memimpin peradaban. Nah, lalu di era digital ini dan sejak awal abad 20 itu justru Konfusianisme lah yang berkembang. Sementara Islam klaim itu kan ilmunya dari saya, itu kan ilmunya dari saya. Sehingga ilmu yang tahun 800-an justru hari ini menjadi ilmu yang sangat canggih ketika Syekh Abu Musa Ibnu Al-Khwarizm itu melahirkan teorinya algoritma. Karena siapa tuh yang pemilik Facebook tuh? Mark Zuckerberg ya. Mark itu menyampaikan, kok bisa ya zaman waktu itu orang berpikir tentang algoritma gitu loh. Beruntung orang Islam kata dia itu. Tapi orang Islamnya kan paham. Ya enggak? Padahal algoritma itu kan sederhana, cuman dari start, explore data, proses, end. Iya enggak? Kan cuman itu. Dan itu ada dalam rukun iman. Ketika startnya itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi, maka ada guidance-nya, explore data melalui kitab-kitabnya. Adalah kodo dan kodar sebagai proses kodo untuk kodar atau kodar untuk kodo, maka kodarul kodo, jadi proses menentukan, maka akhir zaman, end. Iya gak? Lalu setelah akhir zaman, kiamat. Apa kiamatnya? Ya bangkit. Sebagaimana halnya saya duduk, lalu kemudian saya berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi, yaitu kiamat lagi, akhir zaman lagi, kiamat lagi, akhir zaman lagi, yaitulah sugro. Karena kubronya nanti. Algoritma. Kita tidak sadar tiap hari bersandingan dengan algoritma. Ya, nah artinya kita yang mengatakan bahwa itu adalah dari Syekh Abu Musa Ibnu Al-Khwarizm, tetapi kita juga tidak memahaminya. Artinya siapakah peradaban yang paling tinggi? Peradaban itu bergulir sesuai zamannya menurut kapasitasnya masing-masing. Ya. Nah, terus berikutnya, apakah konsep Al-Halaj dan Manunggaling itu sama? Ya sama, begitulah. Tes sama. Karena Manunggaling juga belajarnya dari Baghdad. Belajarnya dari sana. Oke, itu mah tidak terlalu banyak. Nah, kemudian bagaimana dengan rahmatan lil alamin, kita sebagai generasi pengganti khalifatu fil ardi? Karena ada tafsir juga khalifatu fil ardi, apa generasi pengganti di bumi itu karena dia menguasai dirinya. Diri kita ini wujudnya itu kan dari saripati bumi. Maka bumi yang kita harus kuasai itu bumi yang ini dulu.
Kenapa? Karena di sini ada nafsnya yang harus dikendalikan dan nafsnya itu adalah pengganggu-pengganggu untuk kelancaran penguasaan alam sebagai rahmatan lil alamin gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Kan kita ini dari Saripati Bun, ya. Maka bumi inilah yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum menunaikan tugas sebagai rahmatan lil alamin. Bukan menguasai bumi earth, bumi planet bumi, tapi ini loh bumi ini. Kuasai dulu. Karena musuhmu yang paling berat itu adalah diri sendiri. Ya, nafsu. Oke, kita lanjutkan. Maka kemudian ketika kita katakanlah tidak mengeksploitir alam, sementara hutan wisata katanya sebagai pelestarian alam dengan memunculkan objek wisata, tetapi faktanya adalah eksploitir alam atau eksploitir hutan bukan karena aturannya, tetapi kebiasaan menyimpang dari aturannya yang sering kita lakukan. Heureuy we ya, aya aturan kan, ada aturan kan untuk dilanggar, kan gitu akhirnya gitu. Sehingga ini tempat wisata tapi angger semuanya terjadi. Saya pernah mengajuin karena tadi saya sampaikan di kurikulum vitae itu saya pegiat pangan. Saya mau mereplacement atau memindahkan peternak sapi kami yang ada di Lembang, Sukaluyu, Sukamulya dan Parongpong itu ke wilayah Ciater Perhutani. Tetapi kemudian di situ semua perhutani daerah Tangkuban Perahu, Burangrang, lalu ke sebelah timurnya daerah Dangler, itu sudah habis semuanya oleh yang namanya program-program hutan wisata para pebisnis. Maka diberikanlah tawaran untuk bekerja sama dengan PTPN, terhalang juga oleh De Castillo, Ciater segala macam. Sementara mereka harus kita replacement. Kenapa? Karena di Lembang sudah tidak cukup lagi muncul peternak sapi perah. Lahan yang terbatas segala macam sehingga memaksa para peternak harus segera dipindah. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa. Ketika dapat dari PTPN, ternyata mantan gubernur sudah ngambil 300 hektar. Kan ngeri tuh. Apakah mantan gubernur ini untuk kepentingan pribadinya, sementara kita untuk masyarakat itu berhadapan juga. Apakah mantan gubernur tanpa regulasi, pasti dia juga berlindung dari regulasi. Sementara kita pada semangat saja sebagai pegiat pangan atau aktivis pangan gitu. Ya, jadi ada regulasi malah intinya kembali kepada kesadaran kita secara intrinsik. Pribadi-pribadi kita. Berikutnya dari SMA 2. Sudah terjawab belum, Mas? Nah, jangan bilang puas ya, karena saya bukan alat pemuas. Bagaimana cara kita menilai teori-teori klasik dalam konteks peradaban sekarang? Kan begitu prinsipnya ya, pertanyaan itu. Nah, teori-teori klasik itu tidak boleh dan tidak perlu kita buang sepanjang dia memiliki relevansi dan masih bisa kita gunakan, pakai saja. Karena teori klasik itu tetap menjadi sebuah acuan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ya kan? Contoh kasus lah, yang tadi saya bilang algoritma ya. Algoritma. Ketika kita sudah membuat start, lalu prosesnya menuruni tangga, ketika nyampe ke bawah itu adalah N. Ya kan ini N, ya enggak? Kalau sudah N, maka saya berhenti, lalu kemudian saya bangkit, kiamat nih ya. Iya kan, kiamat tuh bangkit kan? Kiamat tuh hancur apa bangkit? Ya kan berarti kiamat tuh bangkit apa hancur itu aja? Hah? Hancur pana berarti. Berakhir dulu, berakhir di sini, maka saya kiamat nih, bangkit lagi. Faida faruk tafangsob,
Jadi setelah selesai pekerjaan yang satu, kerjakan pekerjaan berikutnya. Itu loh kiamat. Ya. Lalu kemudian ketika start prosesnya adalah menuruni tangga, itu menjadi pemrograman. Start, bahasa pemrogramannya, ada yang suka bahasa pemrograman? Ada? Liar Pak bahasa pemrograman? Liar ya? Liar. Lalu setelah dari bahasa pemrograman, kemudian masuklah ke dalam perangkatnya, jadilah aplikasi. Ya kan begitu? Artinya tadi, yang turun dari tangga itu, semua manusia pernah melakukannya sejak Nabi Adam turun dari langit ke muka bumi katanya kan gitu. Start, turun oleh Allah diturunkan, lalu dia proses, akhirnya nyampe ke bumi. Itu kan tidak ada yang menteoritifikasinya. Ada nggak yang menteorikan Nabi Adam turun ke muka bumi? Ada nggak? Jangan-jangan teori Darwin? Gimana? Jangan-jangan teori Darwin? Apa mungkin Nabi Adam itu belegederan kayak turun dari langit? Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin ya? Hancur dong. Kan ada pergesekan atmosfer. Gimana yo? Hah? Kuasa Allah. Kok Allah menentang aturannya ya? Kenapa? Nah, Nabi Ibrahim tidak dibakar. Lalu kemudian dia tidak panas. Kan itu tidak logis, Pak. Betul kan? Berarti ada if-nya di mana? Dalam bahasa pemrograman itu ada if. Yes or no? Ya enggak? Yes lanjut, no, balik lagi. Kenapa enggak diteoritifikasi? Kan enggak juga. Artinya bahwa teori-teori itu ada teori yang tidak pernah keluar menjadi sebuah teori redaksi karena kita tidak pernah berpikir tentang itu. Anak saya bertanya, Pak, ayah, kata ayah berislam itu logis. Terus gimana tentang Isra Mi'raj? Benar enggak? Siapa yang menteoritifikasi Isra Mi'raj? Hah? NASA? Pentagon? Siapa? Hari itu kan peluang Anda menjadi seorang profesor Isra Mi'raj. Saya nih profesor Isra Mi'raj. Padahal Isra Mi'raj itu setiap kaum muslimin pasti Isra Mi'raj. Percaya nggak? Kan ada hadisnya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Lah terus mau mi'raj gimana teorinya nggak bisa? Gimana mau mi'raj teorinya aja nggak bisa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Berarti teori sholat ya? Teorinya teori sholat dong? Iya nggak? Tapi kok belum pernah mi'raj ya? Ah, kapasitasnya berarti can sarolat ya, Mak. Liar siapa aing. Ya kan? Artinya apa? Bahwa menteoritifikasikan sebuah kejadian, sebuah peristiwa, momentum itu adalah tugas-tugas orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu Allah loh yang bilang, bukan saya. Ya kan? Sesungguhnya dalam setiap kejadian ini itu ada teori-teori gitu loh. Bagi orang-orang yang berakal. Jangan-jangan kita nggak berakal. Ya. Nah, artinya teori klasik itu adalah kemampuan kita secara dasar mengumpulkan kesimpulan yang kemudian kita jadikan sebagai rujukan. Karena teori-teori yang menjelaskan tentang sesuatu itu adalah namanya ilmu. Dalam filsafat ilmu itu begitu. Apa ilmu? Ilmu adalah teori-teori yang menjelaskan tentang sesuatu. Apa ilmu? Apa pengetahuan? Pengetahuan itu adalah sesuatu yang diterima oleh panca indera.
Ya kan? Jadi ilmu pengetahuan adalah teori-teori yang menjelaskan tentang sesuatu yang diterima oleh panca indera. Yang tidak diterima oleh panca indera seperti urusan ruh tadi, Isra Mi'raj, ya jangan dulu diteoritifikasi kalau kita belum sanggup menembus itu. Ya kan? Nah, oke. Jadi artinya bahwa teori klasik itu, apakah perlu kita pilih atau tidak, maka ambillah manapun teori-teori yang baik itu klasik maupun modern sepanjang itu memiliki manfaat pada zaman kita hari ini. Ya, gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah terjawab Akang dan Teteh. Alhamdulillah segala sesi penyampaian dan juga diskusi telah diselesaikan. Dan sekarang mungkin sesi penyerahan cenderamata terlebih dahulu. Bapak, kepada panitia boleh diserahkan terlebih dahulu cenderamatanya. Penyerahan cenderamata langsung oleh Ketua SDAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta kepada Bapak Dr. Suryadi Dharma, dipersilahkan. Boleh teman-teman ikut kita foto bersama, teman-teman boleh berdiri terlebih dahulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang luar biasa, kepada Bapak Dadan Komarul Ramdan MT. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya Saleh Yusfirman Putri selaku moderator pada sesi kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri saya selaku manusia. Mohon dibukakan pintu maafnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita coffee break. Teman-teman jangan kemana-mana dulu karena sehabis ini panitia akan membagikan kaos yang akan teman-teman pakai besok. Oke?